Selamat pagi, perkenalkan nama saya Revelina Sioming. Kali ini saya akan membahas mengenai buku yang saya baca. Untuk identifikasi bukunya sendiri, bukunya berjudul tentang konsep dasar dan aplikasi melalui perilaku organisasi. Dengan nama penulis Smith Fatoha, penerbitnya Raja Wali Press, tahun terbit tahun 2008, dengan edisi ketiga dengan jumlah halaman 400 halaman. Latar belakang penulis, kualifikasi penulis merupakan akademis yang kuat di bagian manajemen dan administrasi publik. Untuk afiliasi atau institutnya, penulis merupakan afiliasi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia. Penulis juga merupakan eh, ba- seorang publikasi di bidang manajemen administrasi publik dan ahli terkemuka dalam perilaku organisasi dan komunikasi. Tujuan dan sasaran buku ini eh, tujuannya untuk mahasiswa, peneliti, dan praktik dalam bidang manajemen bisnis dan administrasi publik. Karena buku ini menjelaskan tentang bagaimana organisasi dapat berjalan, tujuan organisasi, dan lain-lain. Buku ini juga bisa dijadikan sebagai pengajar dan referensi untuk mahasiswa atau peneliti yang meneliti tentang bagaimana itu organisasi dapat dikembangkan. Untuk struktur dan organisasi buku ini diorganisasikan dalam beberapa bab yang masing-masing membahas aspek berbeda dan perilaku organisasi. Buku ini juga bisa dijadikan sebagai pengantar, pendahuluan, dan kesimpulan yang jelas. Buku ini juga terstruktur dan mudah dirancang untuk pembaca sehingga dapat menyajikan informasi yang lebih relevan. Tema utama yang dibahas dalam buku ini adalah konsep dasar dan aplikasi perilaku organisasi. Sehingga buku ini cocok dan sesuai dengan judul dan tujuan buku. Dengan membaca isinya, kita dapat memahami tujuan buku ini. Secara umum, buku ini tidak mencakup topik-topik utama dalam perilaku organisasi, meskipun beberapa mungkin menginginkan pembahasan lebih mendalam tentang teori-teori kepemimpinan baru, tapi buku ini bisa menjadikan referensi untuk organisasi-organisasi ke depannya. Untuk analisis dan argumennya sendiri, penulis menggunakan metode dengan mengembangkan argumen melalui kombinasi penjelasan teori, studi kasus, dan contoh yang praktis. Penulis juga menggunakan pendekatan dengan menganalisis dan membangun pemahaman yang mendalam tentang perilaku organisasi. Contoh studi kasusnya, eh, beliau mengimplementasikan teori motivasi dalam perusahaan besar di Indonesia dengan bukti pendukung relevansi. Penulis membuat argumen dalam buku ini didukung dengan bukti empiris yang relevan, termasuk data dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan sumber-sumber yang kredibel. Untuk kredibilitas buku ini sendiri, buku ini menggunakan referensi dari jurnal akademis, buku teks, dan laporan industri yang diakui. Dengan contoh data statistik tentang efektivitas gaya kepemimpinan tertentu dalam meningkatkan kinerja tim. Dengan proses penelitian, penulis menggunakan kualitas dan referensi dari sumber. Dengan referensi terbaru, beberapa yang referensi-referensi yang diperbaharui, keakuratan sumber, dengan dicantumkannya dengan lengkap dan benar. Dengan sumber primer dan sekunder menggunakan sumber yang kredibel. Untuk kontribusinya terhadap bidang studi, buku ini sudah berkontribusi untuk memberikan pemahaman dan komprehensi tentang perilaku organisasi dan inovasi. Buku ini juga memperkenalkan tentang inovasi dan pengenalan aplikasi baru. Untuk perbandingan, dibandingkan buku-buku yang lain, buku ini bisa dibandingkan dengan karya akademis lainnya. Buku ini sudah termasuk buku yang baik. Untuk kelebihan bukunya sendiri, buku ini satu komprehensif. Buku ini mencangkup berbagai topik penting dalam perilaku organisasi, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi praktis, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang bidang ini. Strukturnya yang jelas.
Buku ini terstruktur dengan sistematis melalui pengantar, pendahuluan, dan kesimpulan yang memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pembahasan. Untuk bahasanya sendiri, bahasanya mudah dipahami. Penulis menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk pembaca dari berbagai latar belakang akademis. Dalam studi kasusnya juga, penulis melengkapi dengan studi kasus dan contoh praktis yang membantu pembaca untuk memahami penerapan teori dalam situasi nyata. Untuk relevansinya sendiri, buku ini mempertimbangkan konteks Indonesia, sehingga sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami perilaku organisasi di lingkungan lokal. Untuk kekurangan buku sendiri, referensinya tidak terlalu terbaru. Beberapa referensi digunakan dalam buku ini mungkin sudah agak ketinggalan dari zaman dan perlu diperbaharui untuk mencakup penelitian teori terbaru. Kekurangannya lagi, dalam teori kepemimpinan terbaru, buku ini kurang mendalam dalam membahas teori-teori kepemimpinan terbaru yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Hmm, Kurangnya visualisasi. Buku ini dapat diperbaiki dengan menambahkan lebih banyak grafik, tabel, dan ilustrasi untuk mempermudah konsep-konsep dasar yang dijelaskan. Pendekatan teori yang kurang praktis. Meskipun buku ini mencakup banyak teori, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa aplikasi dalam situasi praktis belum dibahas secara mendalam. Tidak cukup kritik terhadap penelitian lain. Buku ini dapat diperbaiki dengan menambahkan lebih banyak kritik dan perbandingan terhadap penelitian lain di bidang yang sama untuk memberikan perspektif yang lebih luas kepada pembaca. Untuk kesimpulannya sendiri, untuk kesimpulan dan rekomendasinya, em, ya, saya merekomendasikan buku ini karena memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perilaku organisasi dan aplikasi dalam manajemen. Tapi meskipun begitu, buku ini tidak bisa dijadikan acuan utama, tapi buku ini bisa membantu untuk memberikan, gambaran tentang perilaku-perilaku organisasi, untuk manfaat buku ini mungkin bisa bermanfaat bagi mahasiswa, peneliti praktis dalam bidang manajemen bisnis dan administrasi bisnis serta jurusan komunikasi. Karena buku ini, kita bisa belajar bagaimana organisasi berjalan, apa fungsinya, dan tujuan kita membuat organisasi. Saran untuk edisinya sendiri, mungkin edisi selanjutnya, penulis bisa menciptakan referensi terbaru dan mencakup penelitian terbaru dalam bidang perilaku komunikasi dan melengkapi visualisasi untuk memikat pembaca. Terima kasih, sekian dan terima kasih.